menjelang siang kami ada di rumah Tuhan, untuk kami mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Allah. Berkatilah kami semua yang datang, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang khawatir Kau berikan ketenangan, yang pada putus asa berikan semangat yang baru, yang miskin Kau berkaya, yang lemah Kau kuatkan kami, supaya setiap kami mengalami berkat Tuhan ketika ketemu dengan Tuhan. Yang keluarga tidak harmoniskan, biarlah kiranya ada hubungan yang indah di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah-tengah wabah pandemi yang tidak mudah kami hadapi, kami mau membangun keluarga yang rukun damai, karena Engkau menginginkan keluarga rukun damai yang paling bahagia, yang paling indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu menyampaikan firman Allah. Berkati kami semua, kami siap menerima firman-Mu dalam satu nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Ya, saya sangat mengharapkan saudara masih tetap bisa pakai masker, karena protokol kesehatan memang kita harus pakai masker. Ya, saya berkhotbah pakai seperti ini untuk menjaga kebaikan kita bersama. Ya, untuk kebaikan kita bersama, kiri kanan, kiri saudara. Memang kurang nyaman, tetapi masker inilah yang melindungi dirimu sehingga lebih aman untuk kesehatan. Ya, kita ibadah nggak sampai 1 jam. Oleh karena itu, saya sangat berharap saudara di mana-mana rajin pakai masker, cuci tangan, banyak minum, istirahat yang cukup. Saudara, hari ini saya mau sampaikan firman Allah tentang change, perubahan, transformasi, perubahan akal budi. Saya rindu supaya kita baca Roma 12 ayat 1 kembali. Minggu lalu saya sampaikan Roma 12 ayat yang pertama. Demikianlah firman Allah Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat pertama ini jelas berkata bahwa ibadah yang sejati itu adalah bukan acara liturginya, bukan seremonialnya, bukan polanya, tetapi bukan kehadiran saudara juga hadir di gereja. Belum tentu ibadah yang sejati. Saudara membaca Alkitab pun kalau enggak mempersembahkan tubuh, itu bukan ibadah yang sejati. Tetapi ibadah yang sejati yang dikatakan Tuhan adalah jelas ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saya ajak kita semua, selagi masih ada kesempatan, saudara masih diberi kesempatan, saya diberi kesempatan, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya seluruh hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menikah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sekolah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bekerja, apapun yang kita lakukan, hidup kita semuanya memuliakan nama Tuhan. Saya sangat berharap saudara jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah wabah pandemi ini. Wabah apa lagi, situasi apa lagi. Sedangkan yang wabah seperti ini kita nggak tahu jelas kapan berakhirnya. Semuanya serba tidak jelas, tidak pasti. Makanya banyak orang galau, gegana, gelisah, galau, merana. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ibadah yang jadi jelas dikatakan adalah mempersembahkan hidup. Katakan mempersembahkan hidup. Mempersembahkan tubuh. Katakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Persembahan yang dikatakan menyenangkan Tuhan. Lakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang kudus. Berarti tubuh saya adalah baik roh Allah yang kudus. Tubuh saya adalah rumah Tuhan. Roh Allah itu tidak tinggal di gedungnya nomor 1, tapi roh Allah itu dikatakan yang berdiam di dalam tubuh kita. Kitalah gereja, bukan gedungnya, bukan organisasi. Kitalah gereja. Oleh karena itu saya mengajak sama kita, sadarilah tubuhmu adalah rumah Tuhan. Katakan tubuh saya rumah Tuhan. 1, 2 ya. Saya jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Jauhkan hal-hal yang pornografi. Jauhkan hal-hal yang berbentuk hal-hal yang tidak menyenangkan nama Tuhan. Dosa,
kebohongan, kesombongan, jauhkan itu. Yang ketiga adalah dikatakan yang berkenan, hal-hal yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Mengampuni orang lain, menolong orang yang susah. Kalau ada orang yang kita kenal tidak punya beras, berikan doa, berikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Hal-hal yang berkenan, yaitu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau saudara jadi berkat bagi sesama, saudara adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Amin, saudara. Nah, hari ini apakah bukti orang yang sudah mengalami ibadah yang sejati? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua jelas dikatakan bukti orang yang melakukan ibadah sejati. Sekali lagi, ibadah sejati itu mempersembahkan tubuh, bukan hadir di gedung gereja, bukan menyetor muka, bukan acaranya, tetapi adakah hatimu hari ini berkata, Tuhan, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah yang sejati. Jadi orang yang sudah melakukan ibadah yang sejati, ada bukti perubahan hidup. Ayat 2, sama-sama kita baca 1-2 yang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hidupmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sekali lagi, ibadah sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Ketika saya bangun pagi, saya mempersembahkan tubuh. Saya berkata, Tuhan, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ketika saudara datang di gereja ini, saudara berkata, persembahkan tubuhku Tuhan. Engkau pemilik seluruh hidupku. Aku hanya kau titipkan napas, aku hanya kau titipkan harta, aku hanya kau titipkan istri, suami, anak-anak. Aku tidak punya apa-apa, tetapi semuanya adalah yang kau titipkan kepadamu. Ketika engkau mempersembahkan tubuhmu setiap hari, itulah ibadah. Jadi belum tentu orang yang datang ke gereja seperti ini beribadah. Datang ke gedung gereja betul, tapi ketika saudara berkata, Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Saudara naik mobil, saudara di angkot, sepeda motor, ketika saudara di kuliah berkata, ku persembahkan tubuhku. Berapa kali mempersembahkan tubuh? Setiap hari kita mempersembahkan tubuh. Sesering mungkin kita mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Saudara yang kekasihi, setelah saya mempersembahkan tubuh, saya melakukan ibadah yang sejati, saya mengaku dosa, saya datang kepada Tuhan. Maka ketika saya melakukan ibadah yang sejati, ada buktinya saya beribadah kepada Tuhan, yaitu perubahan, transformasi, change. Hidup saya berubah. Berubah dimulai dari mana hidup saya? Dimulai daripada akal budi, perubahan pikiran saya, isi pikiran saya berubah. Kemudian perasaan saya berubah, emosi saya berubah. Saya tidak mudah lagi marah, saya tidak mudah lagi sakit hati, saya tidak mudah lagi yang namanya kecewa, iri. Tidak ada lagi di hati saya. Perasaan itu berubah. Kemudian apa lagi yang berubah? Yang berubah dikatakan adalah perilaku. Jadi bisa dikatakan respon saya berubah, cara hidup saya berubah. Jadi ketika saya melakukan ibadah yang sejati, maka saya mengalami perubahan 3P. Katakan 3P. P yang pertama adalah pikiran, katakan pikiran. Yang kedua perasaan. Yang ketiga perilaku saya kepada istri saya berubah. Kalau dulu saya mungkin saya marah, saya bentak dia, kalau dia marah saya lawan. Sekarang tidak, saya berubah. Untuk berubah itu tidak instan, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Saya bilang sama istri saya di mobil, untuk berubah suami istri tidak bisa makan waktu yang sebentar. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, puluhan tahun kami bisa saling mengerti. Untuk mencocokkan pasangan itu kadang-kadang butuh waktu yang lama. Itu pun kalau mau belajar, itu pun kalau mau diproses. Tapi kalau tidak mau diproses, tidak mau belajar, maka mereka akan bertengkar terus. Mereka tidak mau, tidak ada pasangan yang cocok, yang ada mencocokkan. Kita mencocokkan dengan pasangan kita. Makanya istri dan suami sering pagi-pagi cekcok, malam-malam cocok. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak semua kita di sini adalah orang-orang yang mau berubah 3P. Apakah saudara mau berubah 3P? Siapa yang mau berubah 3P? Amin. Dimulai dari apa? Pikiran. Yang kedua apa? Perasaan. Yang ketiga apa? Perilaku. Jadi perasaanmu, emosi berubah. Ketika orang berbuat jahat, kau balas dengan kebaikan. Ketika engkau dipitnah, atau memberkati dia. Ketika dia pelit kepada kau, murah hati memberi kepada dia. Bahkan engkau memberi kepada orang-orang yang berkekurangan.
kepada fakir miskin, panti asuhan, panti jompo. Hatimu murah hati memberi kepada orang lain, sehingga kau hidup bukan lagi untuk dirimu, tapi kau hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, 2 Korintus 5 ayat 17 jelas berkata, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 jelas berkata bahwa siapa yang ada dalam Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, sama-sama dibaca. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dan saya sudah dalam Kristus. Apakah saudara sudah dengan iman dan percaya detik ini, saat ini sudah ada dalam Kristus? Amin. Maka saudara dan saya akan lagi takut dengan kematian, karena orang yang dalam Kristus jelas dikatakan sampai Yohanes 5 ayat 11, 12, 13 memperoleh hidup yang kekal. Karena orang yang dalam Kristus memperoleh anak, memiliki anak yang Tuhan Yesus dalam dirinya, dia memiliki hidup yang kekal dalam hidupnya. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 jelas berkata tadi, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan, saya ciptaan baru. Bukan wajahmu baru, yang punya jerawat tetap ada jerawatnya. Saudara yang bukan hidup saudara yang pesek jadi mancung, bukan. Tetap aja tubuh kita sama, tapi roh kita diperbaharui. Roh kita mengalami pembaharuan. Dulu payah senyum, setelah terima Yesus mudah senyum. Coba senyum dulu kiri kanan. Iya, nggak nampak karena ada maskernya. Nah saudara, iya, saudara dulu payah ketawa jadi mudah ketawa. Saudara dulu payah mengampuni jadi mudah mengampuni. Kenapa? Saudara di dalam Kristus. Benih Kristus yang ada dalam diri saya terus berkembang. Pikiran saya sepikiran dengan Kristus, perasaan saya seperasaan dengan Kristus. Maka Filipi 2 ayat 5 berkata, barang siapa dalam Kristus, dia sepikiran dengan Kristus, seperasaan dengan Kristus. Maka Filipi 2 ayat 5 jelas berkata, bukti orang dalam Kristus adalah sepikiran dengan Kristus, seperasaan dengan Kristus. Kalau pikiran-pikiran Kristus, pastilah kau memikirkan Filipi 4 ayat 8, memikirkan yang baik, yang benar, yang sedang didengar, kebajikan, kemuliaan, kekudusan. Pikirkanlah semuanya itu. Maka semua orang akan dimulai perubahan hidup ketika dia mengalami perubahan pola pikirnya, cara berpikirnya. Itu adalah yang pertama sekali. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara dan saya adalah orang-orang yang sepikiran dengan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, jelas apakah yang perlu kita lakukan saat-saat masa pandemi seperti ini? Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4:23, sama-sama kita baca 1-2 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu 3P tadi. Hati tadi itu adalah pikiran saya jaga. Saya jaga pikiran saya sesuaikan dengan Filipi 4 ayat 8. Saya memikirkan pikiran-pikiran yang benar, yang suci, yang kudus, yang memuliakan nama Tuhan, yang baik, kebajikan itu yang saya pikirkan. Iblis juga menabur pikiran-pikiran wabah ini terus yang menakutkan, pikiran-pikiran masalah kebencian, pikiran-pikiran sakit hati, pikiran-pikiran lain. Jadi 2 taburan ini terus datang. Tetapi kalau semakin banyak kita memikirkan pikiran-pikiran firman Allah, saya percaya itu yang menang dalam hidup kita. Mana yang lebih banyak kita pikirkan, itu yang akan menjadi kemenangan dalam hidup kita. Makanya saat wabah pandemi ini, kurang-kurangi memikirkan wabah ini terlalu banyak, terlalu dalam, terlalu luas, terlalu lebar. Secukupnya aja pikirkan bagaimana menjaga pola hidup sehat, bagaimana menjaga jarak, bagaimana kita banyak minum, bagaimana kita perlu menjaga kesehatan yang baik. Saudara, jagalah dengan waspada, gembok pikiran kita ini, gembok pikiran kita ini. Saya kadang-kadang ada pikiran rasanya cemas. Saya juga pernah mengalami namanya cemas. Bagaimana wabah ini? Segera saya berubah pikiran saya ambil kitab, saya berdoa, saya datang kepada Tuhan. Pikiran saya ganti dengan firman Allah. Kemudian pikiran saya juga, saya bukan hanya pikiran. Kalau pikiran saya berubah, perasaan saya juga akan berubah. Kalau rasanya dulu kemarin mau melawan, kalau ada menyakiti sekarang tidak lagi. Kita mau memberkati mereka. Kemudian saudaraku yang saya kasihi, perilaku kita juga, respon kita. Bagaimana respon kita? Maka melihat iman orang kuat bukan saat ada di gereja, bukan saat orang ketika melayani,
Melihat iman orang kuat adalah saat dia mengalami yang namanya tekanan, saat dia mengalami yang namanya kesukaran, saat dia mengalami masalah. Apa respon saya? Apa yang saya lakukan? Apa sikap saya? Ketika seseorang membenci saya, ketika seseorang memfitnah saya, apa yang saya lakukan sama dia? Itu adalah respon saya, dan itu adalah perilaku saya, dan itu adalah bukti apakah saya orang yang beriman yang benar atau tidak. Sekali lagi, perubahan proses yang kita lakukan tidak instan. Tidak ada orang yang dalam Yesus berubahnya seperti langsung membalikkan telapak tangan. Tidak ada. Bahkan kami orang-orang yang di mimbar ini, kami orang-orang yang sering melayani Tuhan pun jujurnya banyak mengalami yang namanya proses. Sampai detik ini pun saya masih mengalami namanya proses. Ketika saya diserang, disakiti, kadang-kadang masih ada keinginan sedikit untuk melawan. Tapi karena saya sadar, saya anak Tuhan Yesus, saya dalam Tuhan Yesus, saya berubah. Saya harus berkata, saya berkati. Bahkan balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, sama itu dia meletakkan bara api di atas kepalanya. Artinya kita membuat yang baik sama dia, sehingga dia melihat Kristus ada dalam kita. Orang tidak tertarik lagi dengan banyaknya ibadah-ibadah. Orang tidak lagi tertarik dengan melihat orang, wah dia pendeta ya, dia pelayan ya, dia pengkhotbah ya, oh dia ibadahnya banyak sekali ya, doanya panjang kali ya, oh dia bahasa roh. Orang tidak tertarik dengan bahasa roh. Orang tertarik dengan perubahan hidup. Walaupun karunia bahasa roh itu diberikan Tuhan, dipakai untuk menguatkan iman kita. Orang tidak tertarik dengan talenta-talenta, permainan-permainan pelayanan, khotbah kata-kata saya yang begitu indah, saya rangkai dengan kata-kata, ini latihan. Tapi orang akan tertarik ketika orang melihat saya sama seperti Kristus. Ketika ada orang sakit, saya mau membesuk. Ketika ada orang kekurangan, saya mau menolong dia. Tuhan tertarik dengan perubahan hidup. Maka Tuhan berkata 1 Samuel 16 ayat 7, aku melihat hatimu. Tuhan melihat perubahan hidup di hatimu. Orang mungkin tak mengenal hatimu, tapi Tuhan mengenal hatimu. Izinkan pagi ini, menjelang siang ini, engkau berkata, aku persembahkan tubuhku Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bila perlu engkau berkata, ampuni dosa-dosaku, ampuni kesalahan, ampuni pelanggaran. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tidak ada kesalahan yang tidak diampuni Tuhan. Tuhan tahu di ruangan ini ada dosa dalam hati. Tuhan tahu dalam ruangan ini mungkin ada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Ingatlah, Tuhan itu kasih. Tuhan itu bukan pengasih saja, Dia adalah kasih. Dia adalah kasih. Kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang mengampuni kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Pada waktu yang masih ada kesempatan ini, mengaku dosalah dan tinggalkan dosa. Bukan hanya mengaku dosa, tapi tinggalkan dosa-dosa itu. Segeralah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan melakukan firman Allah. Bapa, ku persembahkan sebagai
kedua tangan kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Pengakuan dosa penting kita persembahkan. Angkat kedua tanganmu, keluarkan kata-katamu dengan lembut, kata-kata dari hatimu yang terdalam.